Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Welcome back to my channel Baraya. Sudah lama ya saya tidak upload video di YouTube karena kesibukan satu dan lain hal lah. Saya belum sempat upload video di YouTube. Belakangan ini saya sedikit resah dengan maraknya penipuan jual beli Vespa ataupun motor-motor ataupun barang-barang lainnya yang dijual di Facebook. Hari gini di tahun 2021 masih ada aja yang tertipu. Saya nggak habis pikir, kok bisa mereka tertipu gitu kan? Dan juga buat kalian para penipu, jika tuh mikir karunya batur teh nengan duit, hese ditipu karena hayang Vespa kena tipu kan? Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membeli Vespa di Facebook sesuai dengan pengalaman saya, karena saya udah beberapa kali berpengalaman beli motor ataupun Vespa di Facebook, dan alhamdulillah saya dapat harga yang cukup murah dan juga tidak tertipu pastinya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Pertama, ketika kalian akan membeli Vespa ataupun motor klasik ataupun motor baru ataupun apapun itu di Facebook, kalian harus selektif dalam memilih penjual. Cek profilnya, lihat foto-fotonya, apakah dia benar orangnya, terus mintain KTP-nya, minta alamatnya. Oh ya ini udah benar nih, alamatnya apa, alamatnya di mana, terus mukanya orangnya ini, coba ajak video call. Oke, udah, mapping orangnya bener nih. Setelah itu, kalian ajak COD. Mau nggak diajak COD orang itu? Jika orang itu tidak mau diajak COD, udah pasti ada sesuatu di Vespanya. Bisa aja unitnya nggak ada, ataupun spesifikasi Vespa yang diiklankan itu berbeda jauh dengan nyatanya. Nah, jangan tergiur dengan harga murah. Nah, seperti yang gambar ada di sini, ini contoh salah satu penipuan Vespa, dan juga yang ada di sini. Ini juga contoh penipuan. Jangan tergiur dengan harga yang murah. Pastinya tahun 2021 mana ada Vespa murah. Adapun Vespa murah harga 3,5 juta, 5 juta, itu pasti ada minusnya. Yang harga 3 juta surat lengkap, tapi bodinya ada yang harga 5 juta, bodinya hancur, surat-suratnya lengkap, ataupun spare-partnya masih ori tapi udah keadaan yang udah nggak layak gitu buat restorasinya, harus banyak sekali restorasinya. Itu biasanya yang saya dapetin di Facebook. Nah, dulu saya pernah dapat Vespa online di Facebook, dan ternyata rekan saya juga gitu kan. Nah, saya langsung ajakin COD itu lebih enak gitu kan, dilihat bentuk Vespanya secara langsung, dilihat spesifikasinya langsung, dilihat plus minusnya apa. Syukur-syukur dapat Vespa seperti yang ada di belakang saya ini. Harganya murah, pajak isi, wah mantap pokoknya mah. Dan juga ketika misalkan ketika kalian ajak COD nih orangnya, tapi terhalang oleh jarak dan juga waktu yang mungkin rekan-rekan di sini sibuk gitu kan. Dan juga yang biasanya itu penipu tuh gini, dia itu menjual Vespa, alamatnya di Bandung, tapi dia bilang unitnya ada di Surabaya. Dan rekan-rekan misalkan contohnya orang Bandung mau beli gitu kan, bang maaf motornya ada di Surabaya, jadi dikirim-kirim aja. Nah, hal yang kayak gini nih yang biasanya penipu. Kalian harus hati-hati gitu kan, jangan mau. Kenapa? Cek unitnya aja belum, udah mau main deal-deal aja. Ini kok murah kok bang, cuma 3 juta aja katanya. Ya elah, 2021 bro, mana ada Vespa murah harga 3 juta, barang orian mulus lengkap, mana ada, nggak akan mungkin ada. Itu udah pasti penipuan. Dan juga kalau misalkan kalian emang orang tersebut bener-bener mau jual Vespanya, dan ternyata emang itu bener-bener orangnya, bukan penipu, kalian coba cari komunitas yang ternama di daerah tersebut. Contohnya di Bandung nih, rekan-rekan orang Jakarta mau ngecek Vespanya misalkan, wah nggak ada waktu buat ke Bandungnya, tapi
rekan-rekan dari Jakarta punya teman di Bandung. Nah, silahkan minta tolong sama orang Bandung tersebut ataupun sama komunitas yang ada di Bandung tersebut. Silahkan minta tolong buat dicek unitnya, bener nggak orangnya, bener nggak spesifikasinya. Ya meskipun kita harus keluar uang lebih, ya nggak masalah dong. Kenapa? Ya kita bener nih dapat PS harga 5 juta, spesifikasi ori, wah bla 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 blanya lengkap. Tapi kita ragu nih nggak bisa ngecek, ya kita minta tolong sama rekan-rekan komunitas ataupun sama teman rekan-rekan yang berada di kota tersebut untuk cek unitnya. Setelah dicek unitnya ternyata bener ada nih. Nah di situ kalian tinggal mulai deal-dealan dan diawasin oleh rekan-rekan yang ada di kota tersebut. Contohnya rekan-rekan yang ada di Bandung, dan tolong ngeceknya. Kalian bisa lah ngasih uang 100 ataupun sampai 500 ribu tergantung jenis Vespa-nya ya, seperti itu. Jadi itu meminimalkan rekan-rekan untuk tidak tertipu. Jadi barangnya ada sampai dikirim sampai ke alamat rekan-rekan, wah ini yang asik gitu kan, kita punya teman baru di komunitas, terjalin silaturahmi, dan kita enaknya tidak tertipu gitu kan. Dan juga ada satu modus penipuan yang biasanya gini, penipuannya itu bang, ya udah abang DP-in aja dulu buat biaya ongkirnya berapa, biaya ongkirnya 2 juta, transfer aja dulu uang ongkirnya, nanti pelunasan unitnya ketika unit tersebut udah sampai di rumah abang misalkan. Nah itu juga hati-hati tuh penipuan gitu kan, minta uang dulu transfer ke penjual, terus sedangkan pembeli apa jaminannya? Nggak ada jaminan. Jaminannya ada nih KTP gitu kan, dia ngirimin KTP. Nah KTP ini ataupun foto orangnya dengan Vespa-nya, yakin nggak KTP dengan foto orang yang ada di Vespa tersebut itu bener-bener yang jual? Apalagi ketika kalian akan transfer si nama KTP-nya, muka orangnya, akun media sosialnya berbeda dengan akun rekening bank yang akan ditransfernya, itu udah pasti penipuan. Itu salah satu penipuannya. Dan sekarang saya akan membahas ciri-ciri penipuan ketika kita akan jual beli secara di Facebook ya. Yang pertama itu harganya yang tidak wajar. Nah harga yang tidak wajar ini banyak sekali saya temukan. Masa ada yang jual Vespa PBB gitu kan, terus spesifikasinya Orion, terus surat-suratnya lengkap, dijual cuma 3,5 juta. Mana ada yang kayak gitu kan, itu udah pasti penipuan. Yang selanjutnya adalah unit Vespa tersebut atau unit motor tersebut diposting oleh beberapa akun dengan nomor WA yang beda-beda, dan ini pun harus hati-hati, itu pun salah satu contoh penipuan. Terus ketika kita ajakin COD, orang tersebut nggak mau, kemudian ajakin COD dengan alasan sibukin lah dan di luar kota lah. Itu selanjutnya ketika kita cek profil kita cek profil muka orangnya, pas dilihat wah ini orangnya beneran nih, asli nih gitu kan, pasti cek. Nah hati-hati juga gitu, meskipun foto profilnya benar. Nah sekarang itu banyak yang menjual, banyak yang ngehack akun ataupun nyuri foto profil di media sosial lainnya. Contohnya saya pun pernah kejadian seperti itu gitu kan, foto saya dijual, foto saya dipasang di profil Facebook punya orang, terus dia ngejual Vespa punya orang. Nah sedangkan saya nggak pernah nemu Vespa yang dijual tersebut gitu kan, udah pasti itu penipuan. Dan juga saya dulu pernah dijual ke tenda di Facebook gitu kan, itu foto punya saya tapi diposting sama orang lain gitu kan. Nah ini pun banyak kejadian, foto rekan-rekan uploadan gaya-gayaan gitu kan, posting di Instagram, posting di mana gitu kan, di Facebook gitu kan, Vespa rekan-rekan, taunya dicomot fotonya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terus dijual. Ini juga banyak kejadian. Jadi ya saya sarankan sih, kalau misalkan rekan-rekan mau ngupload foto di media sosial, itu kasih sedikit watermark atau tulisan kecil di dekat unit Vespanya. Biar apa? Biar tidak dicomot atau dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, cukup jelas kan? Itu beberapa ciri-ciri penipuan yang ada dijual di Vespa. Jadi kesimpulannya, ketika rekan-rekan akan membeli Vespa di Facebook ataupun di secara online, yang pasti rekan-rekan harus mau COD. Meskipun jaraknya jauh,
bisa minta tolong ke rekan-rekan komunitas ataupun rekan-rekan yang berada di wilayah tersebut biar terhindar dari penipuan. Jadi kenikmatan COD itu mungkin di sini saya akan tampilkan proses pembelian sebuah unit Vespa Super tahun 77 kalau nggak salah. Teman saya dia beli Vespa, ketemu langsung dengan orangnya, COD dengan orangnya. Bonus ketika COD itu adalah dapat sejarah ataupun dapat cerita Vespa tersebut itu awal mulanya dari mana. Kalau itu orang pemilik pertama, ada kebetulan rekan saya ini dapat Vespa ini dari tangan pertama. Jadi dia tuh dapat cerita nih Vespa ini pertama kali nyampe ke Banjarmasin, terus nyampe ke Tabalong, di Tabalong dipakai kemana aja, dari tahun berapa, sampai hari ini kenapa Vespanya dijual, alasannya kenapa gitu kan. Terus juga dapat fotokopi KTP, dapat BPKB, dapat SNK meskipun pajaknya mati, tapi kan kita puas nih, wah bener kita dapat beli Vespa. Kalau kata siapa namanya, atau kata si Vespa ya, Raffi itu kan ada Vespa, ada cerita. Nah, salah satu keunggulan dari COD adalah kita selain mendapat unitnya dengan tenang, dengan spesifikasi yang setelah kita cek, kita pun dapat cerita dari Vespa tersebut. Mungkin sekian dari saya penjelasannya bagaimana cara beli Vespa. Buat rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan tetap semangat